pohon yang mungkin dimaksud dari masyarakat ini mungkin itu tadi ya, Iya. perwujudan dari makhluk astral yang memang mengubah dirinya menjadi seperti pohon gitu. Iya, ya, betul, betul, iya. Terkait sama kuliahnya itu apa ya, akhirnya dia tuh sampai bunuh diri. Oh ya. Nah, oke Mas Pur. Ya. Jadi kita malam ini bakalan penelusuran kemana nih? Ya, ini teman-teman juga bisa melihat ya. Dan ini masih dalam sesi urban legend. Dan ini jembatan yang sangat terkenal sekali Mas Dodi. Ini teman-teman juga pasti, saya yakin udah tahu lah, ini background kita udah tahu. Oh iya. Ya. Nanti kita bakalan coba cerita-cerita ya Mas. Ya. Nanti kita langsung ke bawah aja. Ya. Oke, ini kita menuju ke bawah Mas Yodi, dan hati-hati ya, ini karena tangganya itu nggak ada pegangannya. Iya. Oke Mas Pur. Nah, oke, kita udah sampai bawah ya ini Mas Yodi ya. Betul Mas Pur. Dan sebelumnya saya buka dulu Mas Yodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman di Mas Pur Channel. Dan ini kita masih di sesi spesial Ramadan ya Mas Yodi. Ya, betul sekali. Ini kita masih membahas tentang urban legend yang ada di Jogja. Ya. Dan tadi waktu pertama kita jalan, itu pasti teman-teman juga udah tahu lah. Itu karena udah jembatan yang legend juga. Ya. Apa tadi Mas tadi? Ya. Jadi obrolan kita pada malam hari ini ya Mas Pur. Ya. Kita membahas salah satu jembatan, namanya jembatan merah ya teman-teman. Jadi jembatan merah ini memang sudah sangat familiar di beberapa cerita orang-orang ya Mas. Ya. Karena memang memiliki cerita di balik jembatan merah ini. Ya. Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan nih, jembatan merah ini dulunya dibuat tahun berapa, dan terus kira-kira juga ada cerita apa di balik jembatan merah ini? Ya. Ini kalau yang saya tahu ya Mas Yodi, emang jembatan ini udah lama sekali dibangun. Bahkan udah mungkin udah sebelum merdeka sih, setahu saya, atau sesudah gitu. Oh, berarti jembatan ini itu memang dibangun pada zaman Belanda ya? Ya, bisa disebut kalau nggak Belanda ya Jepang lah. Udah dari dulu lah gitu. Jadi era Belanda, kalau nggak era Nippon ya? Ya, betul. Ya. Jepang ya teman-teman. Dan ini informasi sedikit ya Mas Yodi ya, mungkin teman-teman yang
dulu tahu jembatan ini ya. dan sekarang mungkin sudah kembali, mungkin kan ini kita di dekat universitas ya. Ya, betul. Nah, itu kan mungkin teman-teman dulu banyak yang pernah lewat sini, ya teman-teman luar kota ya ini ya. Dan mungkin sudah selesai studinya, kembali ke kota asal. Nah, ini sedikit info buat teman-teman ya, sekarang jembatan merah itu sudah tidak aktif. Oh. Jadi saking tuanya, saking lamanya, jadi memang jembatan ini sudah rapuh, Mas, sudah banyak kerusakan. Jadi sekarang sudah dibangun jembatan yang baru, yang ada di atas kita persis ini. Nah, mungkin kalau untuk sisi mistisnya itu banyak sekali, Mas. Banyak sekali ya? Iya, iya. Penampakan ataupun cerita warga itu melihat sosok dan ini menurut saya juga banyak diperbincangkan jembatan merah ini. Kalau saya nih Mas Bro, ya, setahu saya nih dari beberapa cerita ataupun saya membaca dari koran mungkin kan sempat masuk ke koran juga nih. Nah, yang setahu saya itu memang jembatan merah ini memiliki cerita mistis ya, seperti pengguna jalan ataupun orang yang lewat di jembatan merah ini sering sekali mengalami hal-hal janggal gitu Mas. Ya, seperti melihat penampakan ataupun segala bentuk fenomena astral ya. Di mana para pengguna jalan ini sering melihat sosok pocong ataupun kuntilanak. Bahkan ada yang bilang ada suara gamelan juga di sini. Iya, betul. Nah, itu mungkin Mas Pur sendiri melihatnya apa memang benar sosok-sosok tersebut itu memang sedang menunggu di tempat ini? Ya, kalau untuk sosok saya benarkan Mas Budi. Tapi kalau untuk gamelan sih saya sendiri sampai saat ini ya itu belum pernah mendengar. Oh, belum pernah mendengar. Ya, bahkan Mas Jody mungkin juga belum pernah kan? Belum. Ya, sama sekali. Nah, mungkin kita bahas gamelan ini dulu. Ini unik menurut saya. Nah, jadi kenapa kita kan, kalau saya asli Jogja sih, Mas Jody asli Jogja sama. Nah, jadi kalau mitos yang beredar untuk suara gamelan ini memang tidak banyak yang mendengar itu kalau orang yang asli Jogja. Oh, jadi misalkan ada orang yang memang asalnya dari luar kota, yang tiba-tiba lewat daerah sini, mereka malah mendengar suara gamelan itu tadi ya? Ya, betul. Jadi memang suara itu tidak mengarah ke orang-orang yang di sekitar sini ataupun orang asli Jogja. Tapi lebih ke itu orang luar kota gitu. Betul. Karena suara gamelan sendiri itu memang menurut saya itu ada filosofinya, Mas Yogi. Jadi ya memang ini yang dengar orang luar kota, tapi juga tidak semuanya. Jadi suara gamelan itu menandakan kalau orang yang dari luar kota ke Jogja, kalau dia ini mendengar suara gamelan, itu konon katanya ya itu bakal betah di Jogja seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin fenomena seperti suara gamelan ya teman-teman, seperti yang diceritakan Mas Pur tadi, kalau semisal ada pengguna jalan yang mungkin asalnya dari luar daerah, khususnya luar daerah Jogja ya teman-teman, kalau misalkan ada yang lewat di sini mendengar suara gamelan, itu pertanda kalau misalkan memang dia bakalan betah di Jogja. Bahkan ada cerita dari temen ya Mas Yodi ya, waktu kemarin saya masih kerja di suatu perusahaan, itu kan teman saya itu kuliah di salah satu universitas yang dekat sini lah. Nah, karena untuk mengisi kekosongan waktu kuliah kan dulu waktunya itu kan tidak tatap muka tapi Zoom gitu. Nah, itu kan dia di kos itu kayak apa ya, seperti ya istilah gaulnya gabut gitulah. Gabut ya. Ya, itu melamar di perusahaan itu dan keterima. Nah, di situ karena ya teman-teman tuh beberapa temen ya itu memang ada yang tahu kalau ya saya tuh bisa lah gitu ya, bisa apakah terhadap hal-hal yang metafisik seperti itu. Ya, ini cerita ke saya. Di kosnya nggak jauh dari sini, dari area sini nggak jauh. Dia tuh
dengar gamelannya itu di pos. Bahkan sampai dari di pos, bukan waktu lewat di jembatan ini. Enggak pas lewat. Bahkan malah di pos itu. Malah di posnya Iya, dia udah mendengar gitu. Dan memang apa ya, ini mungkin mitos yang benar ataupun mungkin cuma pas ya mungkin, tetapi sampai saat ini teman saya juga masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Iya, Pak. Udah beberapa tahun yang lalu yang ceritanya itu. Ya, berarti mungkin itu kayak sebuah apa namanya? Mitos yang benar-benar terjadi gitu ya. Terjadi, betul, iya. Teman Mas Pur yang kuliah di sini yang sudah lama sekali ya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih tinggal di sini. Iya, masih kerja di situ juga. Masih. Dan itu tadi karena mendengar suara gamelan tadi ya. Ya ini disclaimer ya, itu benar apa enggak karena mendengar ataupun memang dari orangnya suka ataupun betah di Jogja ya kita nggak tahu ya. Ya. Akan tetapi itu kemarin belum lama ya kabar-kabaran lah gitu ya. Masih di sana masih gitu, dan katanya itu enak di Jogja itu betah gitu. Katanya. Nah, oke nih, Mas Pur. Ngomong-ngomong tentang jembatan merah ini ya. Ya. Seperti yang diceritakan Simpang Siur nih. Ya. Karena yang saya juga tahu cerita-ceritanya itu kalau di sini memang banyak penampakan pocong ataupun kuntilanak. Ya. Dan katanya juga ada yang melihat mayat, Mas Pur. Ya. Mayat, dan ya kalau mayat pasti sudah jelas ya baunya amis gitu. Ya. Ya ada yang memang pernah mengalami hal itu gitu. Nah, mungkin Mas Pur bisa mendeskripsikan gimana sih apa makhluk-makhluk itu tuh kayak apa gitu. Ya. Kalau untuk pocong dan juga kunti itu udah ada di belakang kita. Kalau pocong dan kunti ya. Ya. Tetapi kalau untuk mayat itu memang saya nggak melihat visualnya sih. Tetapi kalau untuk mencium aroma yang busuk ataupun ya gitulah yang apa kalau namanya, kalau mayat itu ya amis gitu. Ya, betul. Itu dari tadi saya sudah mencium itu. Ya. Tetapi saya menyikapinya memang kalau untuk bau ini itu nggak tahu juga ya, tetapi saya melihat tuh banyak entitas kecil-kecil gitu. Yang memang dulunya ini Mas Jody. Saya sempat banyak baca dan juga ada yang pernah kesini lah. Itu memang dulunya itu banyak untuk pembuangan itu Mas Jody. Bayi ada, bahkan yang belum jadi bayi pun ada. Dan itu juga ini Mas Jody. Dari kos-kos gitu. Jadi yang biasa lah ya, pergaulan yang kebablasan ya. Betul. Dan itu saya melihatnya itu dapat tangkapan sedikit lama Mas Jody. Jadi waktu malam ya, malam udah sepi gitu. Itu seperti entah melahirkan atau mau dipaksa melahirkan. Itu langsung dikresek gitu, langsung lewat jembatan ini langsung kayak dibuang gitu. Ini aja lempar gitu. Dan yang di sebelah sini ini banyak entitas anak-anak kecil ya. Itu yang apa ya? Kasihan Mas Jody. Jadi seperti kurus krempeng gitu ya. Sampai apa? Tulang-tulangnya itu rusuknya gitu ya, kelihatan. Dan mungkin bisa sekalian saya visualisasikan ya. Ya. Dan ini entitas yang menurut saya dari buangan juga Mas. Jadi entitas yang kecil, krempeng, kasihan lah seperti itu. Nah, ya sambil menunggu Mas Pur untuk apa menggambar visualnya ya teman-teman. Jadi saya memang mencoba untuk menceritakan ya Mas Pur. Jembatan merah ini. Jadi memang jembatan merah ini kalau yang saya ketahui, jembatan merah ini tuh memang dibangun sangat lama, yaitu di era ya antara Belanda ataupun Jepang itu tadi ya. Jadi memang jembatan ini sudah sangat lama ya teman-teman dibangunnya pada saat itu, dan memang itu adalah salah satu ya cuma satu-satunya akses ya Mas Pur untuk melewati
sungai ini teman-teman. Ya. Jadi memang aksesnya cuma itu saja. Nah, karena memang sudah cukup lama tidak digunakan, akhirnya dibangunlah yang baru ya Mas Nur. Iya betul. Tapi sebelum dibangun apa namanya jembatan yang baru ini, memang dari cerita masyarakat ataupun saya membaca dari beberapa artikel itu banyak sekali pengguna jalan yang memang melewati jalan ini itu mengalami hal-hal janggal ya, khususnya itu tadi melihat sosok-sosok ya Mas Nur ya. Ya. Seperti sosok pocong, kuntilanak ataupun bau-bau amis seperti mayat itu tadi ya teman-teman. Bahkan ada yang mendengar suara gamelan juga. Nah, ya mungkin tadinya saya asumsi kalau misalkan jembatan ini mungkin tidak digunakan lagi dikarenakan memang kerap kali ada makhluk astral yang menampakkan diri di sini. Ya. Ya. Kalau yang saya asumsikan seperti itu, mungkin karena jembatan ini sering sekali ada sosok yang menampakkan, akhirnya tidak digunakan lagi dan akhirnya membangun jembatan yang baru. Yang baru ya. Ternyata memang karena bukan cuma itu aja ya Mas Pur ya. Ya. Karena memang usianya sudah cukup lama teman-teman, dan mungkin dikhawatirkan jembatan ini sudah sangat rapuh dan tidak kuat ya Mas Pur. Nanti enggak roboh ya, karena waktu tadi kita melewati itu banyak ada yang berlubang. Ya betul. Udah rapuh lah gitu ya. Karena memang kondisinya memang benar-benar jembatan itu sudah tidak layak teman-teman. Jadi dari bentuknya sendiri ya itu tadi pagar-pagarnya saja baru saya pegang itu sudah goyang. Iya sudah goyang. Jadi kayak mau patah gitu loh. Iya betul. Seperti mau patah. Terus ya itu tadi ada yang bolong. Nah, mungkin ya karena memang pemerintah di sini pembangunannya cukup bagus ya Mas Pur. Ya. Dibuat jembatan yang baru. Nah, sekarang jembatan ini ya sudah digunakan seperti biasa ya Mas Pur ya. Oh, jembatannya udah bagus. Ya, dulunya juga katanya itu jembatan ini minim penerangan gitu ya. Ya betul. Jadi dulunya ya. Orang yang mau lewat ke sini itu pasti takut gitu loh. Ya. Ya takutnya mungkin nanti ada penjahat. Ataupun ya itu tadi makhluk-makhluk tanda kutip ya Mas Pur ya. Ya. Makhluk-makhluk astral teman-teman. Jadi akhirnya ya dibuat terobosan baru, yaitu jembatan baru dan diberi penerangan yang lebih ya Mas Pur ya. Betul ya. Supaya juga masyarakat di sini itu nyaman lah lewat di jembatan ini. Ya. Dan mungkin sedikit informasi ya, ini jembatan ini karena dibangun jembatannya itu melewati ini aliran Sungai Gajah Wong. Oh. Ya. Jadi sungai ini tuh Sungai Gajah Wong gitu. Ya, ya, ini sungainya Sungai Gajah. Ini jalurnya ya? Jalurnya betul. Oke. Dan potongnya itu memang nggak seperti biasanya ya Mas. Itu memang ada keunikan seperti itu. Bahkan kuntinya itu bukan kunti yang biasa kita lihat. Jadi warna kuntinya itu seperti warna jembatannya, merah. Wow. Ya, karena ya sebelumnya kita pernah penelusuran ya. Oh ya, pernah. Jadi kita juga pernah menemukan ya itu tadi ya, Ya. kunti merah. Ya, seperti yang bilang Mas Pur, kalau kunti merah itu memang hawa energinya itu negatif banget. Negatif betul ya. Sangat panas teman-teman. Dan bahkan sekarang ini pun saya merasa gerah Mas Pur. Ya betul. Di belakang ini emang. Oh. Karena Mas Pur tadi bilang Ada di belakang. Di belakang semua ya. Nah, itu di belakang, jadi memang area belakang ini sangat panas teman-teman. Sampai ya mungkin punggung saya ini agak keringetan ya. Ya. Karena memang entitas itu juga datang ataupun ada itu karena itu tadi ada buangan-buangan itu tadi. Jadi kan apa ya, seperti sosok ini kan bisa dikatakan negatif ya. Ya. Jadi itu menyerap darah ataupun apa yang dilempar seperti itu kan masih bayi, masih janin, itu kan masih banyak darah ya. Ya. Nah, itu yang nyerap ya itu sosoknya ini. Nah, mungkin ngomong-ngomongin lagi nih Mas Pur. Ya, ya. Sebelumnya nih,
jembatan ini itu pernah nggak sih kayak memakan korban gitu? Maksudnya ada yang pernah apa bunuh diri di sini ataupun ya mungkin waktu lewat nyebur gitu? Kalau untuk bunuh diri sih saya belum pernah ada kabar ya, dan juga entitasnya pun tidak ada yang mau menyampaikan gitu. Kalau biasanya kan kalau kita penelusuran ada yang bekas bunuh diri gitu kan, Ya. pasti ada yang saya mau menyampaikan gitu. Tapi kalau di sini sih ya saya nggak tahu ya, mungkin dulu ada atau enggak itu. Yang jelas selama ini saya belum pernah sih kalau iya belum pernah ya. Banyak itu cuma penampakan, pembuangan seperti itu. Jadi memang sosok-sosok yang ada di sini itu hanya sekedar menampakkan diri saja ya Mas? Iya betul. Dan kadang yang merah ini yang kalau dulu ya, di era dulu sebelum ada penerangan, sebelum ada jalan jembatan yang baru, itu dengan santainya itu kayak apa, jalan itu kayak kita jalan kaki dengan santainya itu seperti itu. Jadi kayak cuma lewat di jembatan itu ya? Iya betul. Jadi kayak orang-orang biasa jalan kaki gitu. Oh iya. Ya itu yang buat kayak orang-orang di sini pada takut lewat. Pada takut gitu, betul ya. Oke. Nah, ini kayaknya udah cukup kelihatan nih. Ya. Gambarnya Mas Pur nih. Ya mungkin Mas Yodi bisa ini ya. Ini ada beberapa lah. Itu gambar-gambar. Iya, jadi teman-teman ini visualisasi yang digambar oleh Mas Pur makhluk-makhluk yang ada di sini ya teman-teman. Ya. Jadi ini kayak yaitu tadi yang Mas Pur bilang kayak semacam bayi-bayi gitu ya. Ya betul. Bayi-bayi yang dibuang di sini. Dan ini apa nih Mas Pur? Ada dua ini. Itu yang belum jadi. Oh, jadi memang ini janin-janin yang Ya. memang belum bentuk utuh ya? Belum bentuk utuh. Jadi sudah dibuang di sini. Ya. Kasihan sekali ya. Ya, belum ini ya. Belum sampai ada nyawa ataupun belum merasakan lahir ya. Itu udah lahirin duluan ya. Iya. Padahal belum waktunya. Belum waktunya ya. Malah jadi apa? Buru-buru Ya. Maunya enaknya aja ya. Ya, jangan gitulah ya. Ya, betul. Masa cuma mau enaknya aja, nggak Ya. mau susahnya ya. Mau susahnya. Nah, mungkin itu aja, atau mungkin Mas Yodi ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi. Ya, mungkin ini sedikit apa ya Mas Pur? Yang saya rasakan waktu kita datang ke sini ada. Ya. Jadi memang waktu tadi kita dari atas terus mau turun ke bawah, Ya. itu emang agak berbeda sih. Di atas tadi yang Mas Pur bahkan tadi udah kita mencium bau amis itu. Oh iya. Saya juga mencium Mas Pur. Ya betul. Jadi memang baunya itu cukup kuat ya. Cukup kuat. Nah, ini waktu kita udah turun, kita udah di sini ya. Memang kalau Mas Pur bilang ada sosok di belakang, jadi bagian area punggung sini atau di belakang sini itu panas banget. Iya. Ya, mungkin cuman itu aja sih Mas Pur dari saya ya. Ya. Kalau di Nalar kan kita ini ada di Kita pakai di samping sungai teman-teman. Dan ini juga area terbuka ya Mas Pur. Area terbuka di Harusnya itu memang hawanya dingin ya. Ya. Tapi enggak teman-teman. Bahkan ini juga kita udah menginjak hampir jam 2 ya Mas. Ya. Harusnya kan ini udah dingin. Tapi dari tadi saya nggak merasakan dingin loh ini. Kan Mas Pur saja sudah berkeringat ya teman-teman. Ya. Jadi memang beda sekali di sini sama di atas itu. Ya. Ya mungkin kalau sebelum penutupan dari saya ya Mas Yodi, kita hanya bercerita gitu ya. Ya betul. Ini kan cuma mengungkap ataupun merasakan ya, urban legend itu hanya mitos ataupun memang ada sosoknya seperti itu. Jadi menurut saya ini hanya hiburan, hanya cerita. Ya betul. Kami juga tidak memaksakan buat buat percaya apa yang percaya, ya. apa yang saya lihat
apa yang kami ceritakan. Ya. Kami cuma berbagi cerita. Ya. Karena kemarin kan mungkin banyak yang bilang konten apalah, konten halu lah, konten apa dan sebagainya. Ya, ya itu kan saya menyikapinya juga saya nggak maksa untuk percaya gitu ya. Dan terakhir Mas Dodi, kalau saya dicek dalam sosial media, ya betul. Jadi ya kita cuma sekedar memberikan konten ya teman-teman, yang intinya ingin menghibur teman-teman semuanya. Ya. Dan ya teman-teman cukup nikmatin saja konten kita ya. Betul. Jika suka ya di like, kalau nggak suka ya dislike aja. Betul. Ya mungkin itu aja ya Mas. Ya. Untuk pembicaraan kita, pembahasan tentang jembatan merah ini. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe YouTube Maskur Channel nih. Ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Ya. Dan juga klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman semuanya. Follow juga akun Instagram official kita, ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja, ketemu dengan kita di konten selanjutnya ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.